Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Di sini saya akan melakukan sosialisasi budaya positif di SDN Banten. Nama saya Ivana Yulianti, PGP Angkatan 10. Sebelum saya memaparkan materi ini, untuk pembukaan saya serahkan dulu kepada Ibu KS. Pada Ibu KS, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, kesempatan ini kita diberikan rahmat hidayah untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama kita tunjukkan untuk Mbak Ivana sebagai CGP ini untuk melakukan yaitu sosialisasi budaya positif di SD Keranggan. Semoga Mbak Ivana sebagai CGP ini diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dunia dan akhirat Mbak Ivana. Semoga apa yang menjadi panjenengan semua di sini nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nanti kita akan dilanjutkan dengan paparan-paparan yang Bu Ivana berikan untuk kita semua, untuk tambahan ilmu kita, untuk semuanya. Semoga kita mendapatkan ilmu baru lagi yang nanti semua dipaparkan dengan Ibu Ivana. Dan untuk itu kami mohon untuk semua ibu bapak guru di sini, sekiranya kalau kurang jelas nanti dari paparan Bu Ivana boleh bertanya atau ada usulan-usulan yang baik, monggo nanti kita sampaikan Bu Ivana yang nanti dapat menjelaskan apa yang dipaparkan dalam sosialisasi budaya positif ini. Sekali lagi saya mohon Bu Ivana untuk berkenan nanti untuk memberikan ulasan atau pecahan ke kita semua untuk lebih mengerti dan paham. Saya kira cukup sekian. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya. Mari Bapak Ibu, kita akan melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu pemaparan tentang budaya positif. Perkenalkan, ini Ibu Fatimah sebagai fasilitator, Ibu Nur Hidayati, Ibu Nur Hidayah sebagai PP Angkatan 10, dan saya sendiri PGP Angkatan 10. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif itu dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani SPDMS, Dia Samsiati Rajasa MSD, dan Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Agendanya merupakan di pembukaan tadi sudah dibuka oleh saya sendiri dan dilanjutkan oleh Ibu KS. Pemahaman inti, eksplorasi konsep budaya positif dan refleksi. Pertanyaan tematik untuk Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu itu setuju atau tidak setuju? Tidak setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Bapak Ibu, setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif. Setuju. Setuju ya? Setuju. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Setuju ya. Nah, dari sini mari kita bahas masalah tentang hukuman, tentang pemberian penghargaan. Dia semuanya memahami. Nah, topik saya hari ini yaitu tentang diseminasi budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan keras. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi, 5 posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. Eksplorasi konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Paradigma perubahan kegiatan kepala tangan. Kegiatan kepala tangan, berarti ada A dan B. Anda itu sebagai A dan teman Anda sebagai B. Saudara secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Entah di situ barang berupa emas atau berupa apa aja yang menurut jenengan itu sangat berharga. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Genggamlah benda tersebut sekuat jenengan menggenggam, sekuat jenengan melindunginya. Dan buatlah sebuah kepalan. Terus teman Anda, dia akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, dengan cara di situ membujuk, ada yang mengancam, ada yang menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Panjenengan akan membuka kepala tersebut dan memberikan si B, atau tetap menggenggam kepala tersebut. Ya, tetap menggenggam ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 3. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon atau teori kontrol pilihan. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu. Di perilaku buruk itu dilihat sebagai sesuatu. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. 3. Kesalahan orang lain bisa mengontrol. Pilihannya, Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kesalahan orang lain itu bisa mengontrol, tapi kalau diri Anda, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Dari kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Disiplin positif. Disiplin positif itu ada kata disiplin, teori motivasi, nilai-nilai kebajikan, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, apa makna kata disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. 3. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Sebuah tujuan apa yang dia hargai? Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan kata apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. 1. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Bernalar kritis. 3. Berkebinekaan global. 4. Bergotong royong. Yang terakhir kreatif. Jadi kelima-limanya ini merupakan profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu merupakan contoh pertanyaan dari motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, seperti mau mengharapkan penghargaan. Terus yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu merupakan teori motivasi perilaku manusia. Ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro. Hanya terlepas
dari perintah, akan tetapi juga catat buat pemerintah itu sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. 1. Penghargaan menurunkan kualitas. Bila anak itu dihukum oleh penghargaan, akan berakibat 1. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kualitas belajar anak bisa menurun karena dengan penghargaan itu. 2. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kalau nggak dapat penghargaan, dia tidak semangat untuk berkreativitas lagi. 3. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, itu adalah akibat-akibat jika anak itu dihukum oleh penghargaan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1. Beri pengakuan secara khusus. 2. Beri pengakuan secara pribadi. 3. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. 4. Beri pengakuan secara konsisten. 5. Fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikannya rasa empati. Rasa empatimu. Ya, sebentar. Kemarin saya perhatikan. Dari nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Contoh pengakuan lagi, saya menghargai. Nilai kebajikannya kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus pembuka lagi, terima kasih. Nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tugas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Silakan nanti Bapak Ibu untuk menjawab. Di sini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi kalau menurut Bapak Ibu? Hukuman ya? Iya, kita lihat ini merupakan hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau Ibu? Hukuman. Oke. Nanti hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Iya.
konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Hukuman. Iya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, ini adalah jawabannya, hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, itu hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, itu perbedaannya. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi kalau kita menghukum murid, dia bilang ya bu, nggak apa-apa, oke bu, nggih bu, tapi dalam hatinya dia merasakan sakit. Biasanya kalau guru kan cuman intinya sih tidak memarahi ya, tapi hanya ya mengasih tahu. Tapi karena mungkin anak juga berbeda-beda, ada yang di situ bisa menerima apa yang dibicarakan guru, ada yang tidak. Nah, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau anak sering dihukum, dia akan membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kalau guru memberikan konsekuensi, anak itu akan menghargai disiplin. Dia kayak mempunyai keyakinan. Hukuman merupakan paksaan. Kalau menggunakan konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take out. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, maksudnya tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu merupakan masuk ke identitas gagal. Kalau disiplin yang menjadi konsekuensi atau restitusi itu identitas sukses. Kita bahas di hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bila anak itu dihukum, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau pakai restitusi, restitusi merupakan pilihan terbaik guru itu menggunakan restitusi, bukan hukuman. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Maaf, untuk jangka panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Terus restitusi, korban mendapatkan ganti. Yang hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak tidak nyaman. Baik, kita ulangi. Perilaku murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus. Jadi kamu harus. Apa yang kita inginkan, anak harus mengerjakan. Misalnya kamu harus selesai modul ini hari ini, dua pembelajaran harus selesai. Setelah ini kita koreksi. Nah, itu merupakan hukuman sebenarnya. Konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu masuk restitusi. Hukuman yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Bila anak sering dihukum, dia akan benci dengan peraturan. Konsekuensinya, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau guru memberikan konsekuensi, dia akan menghormati peraturan. Tapi kalau guru berada di restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Sembilan ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas?
keyakinan kelas itu pasti timbul dalam hati si anak. Dia tidak perlu dikasih tahu. Kalau sudah ada peraturan, dia akan melakukannya sendiri. Tapi kalau hanya peraturan, dia hanya tertempel di tembok, hanya dibaca saja. Jadi kita harus bisa meyakinkan anak itu untuk bisa melihat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Satu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabnya pasti ya, karena itu wajib. 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter itu pada waktu musim COVID. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, supaya tidak ketinggalan. 4, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini dinamakan keyakinan. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, ini ada 2, kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas. Itu sebenarnya sama, itu juga bisa menjadikan keyakinan kelas. Contoh kesepakatan kelas: datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, terus tertib. Kesepakatan kelas satunya: kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini ada sekilas video tentang keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang sudah saya buat pada hari Selasa dengan murid kelas 5. Ini Bapak Ibu, saya membagikan notes kepada anak-anak supaya anak-anak itu menuliskan keyakinan dia, peraturan apa yang harus dilaksanakan di kelas kita. Nah, itu setelah ditulis sama anak-anak ditempelkan di papan.
kesepakatan akhirnya membuat tulisan yang nantinya akan ditempelkan pada dinding. Nah, itu adalah keyakinan peraturan yang menjadikan keyakinan kelas di kelas 5. Saya kepingin bertanya kepada Bapak Ibu guru kelas, apakah Bapak Ibu guru sudah membuat peraturan kelas untuk diyakini di dalam kelas? Sudah? Oh iya. Karena kalau kelas itu tidak ada peraturan, anak itu tidak akan disiplin. Kadang dibuat peraturan aja anak tidak disiplin, apalagi di situ tidak ada peraturan. Kita lanjut. Nah, peraturan atau keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Nah ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, merupakan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, dapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Guru dapat menciptakan suasana kelas yang hangat dan penuh kasih sayang, membangun hubungan yang positif dengan murid, serta memberikan apresiasi kepada murid atas pencapaiannya. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu.
menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini mencakup keinginan untuk dianggap berharga, dapat membuat perbedaan, dapat mencapai prestasi, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi harga diri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tertinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematis dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Di sini guru dapat memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta mendorong murid untuk memecahkan masalah sendiri. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk merdeka adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu mempengaruhi orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Di sini, guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil keputusan sendiri, memberikan pilihan kepada murid dalam pembelajaran, serta mendorong murid untuk mengekspresikan diri. Kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, bagaimana rasanya? Betapa menyedihkan. Iya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka melakukan tindakan buruk, mereka masih terlihat lucu. Itulah kebiasaan anak kecil. Di sini, guru dapat menyelipkan unsur-unsur menyenangkan dalam pembelajaran. Misalnya diajak menyanyi, diajak speaking, atau belajar di luar kelas. Kadang anak-anak juga bosan di dalam kelas terus. Biasanya anak ingin suasana yang baru, di luaran, duduk-duduk sambil melihat pemandangan. Mungkin kadang di situ anak tambah semangat belajarnya. Terus memberikan kesempatan kepada murid untuk bermain dan bereksperimen, serta menciptakan suasana kelas yang ceria. Jadi kelas itu jangan kayak kuburan sinkron. Kalau waktunya kasih tugas sinkron, tidak ada suara sama sekali waktu mengerjakan tugas. Tapi nanti kalau waktunya nggak ada, mengalami hambur-hambur kayak pasar. Kita boleh memberikan kebebasan ya, tapi ya jangan terlalu dibebaskan, karena anak malah bisa tidak sopan kepada kita. Nah, sekarang kita masuk ke eksplorasi konsep, yaitu 5 posisi kontrol. Guru itu sebagai apa di sini? Berperan bagian posisi kontrol yang mana? Nah, ini 5
fungsi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer. Kalau sebagai identitas gagal itu masuk pada menghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau identitas berhasil sukses yang menghargai imbalan, mengharapkan imbalan atau ketergantungan itu merupakan teman atau pemantau. Kalau menghargai diri sendiri itu kita sebagai manajer. Motivasi guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir segala hukuman, membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begini, ibu kecewa sama kamu, dan seterusnya. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid, jadi memberikan alasan ada masalah apa sehingga kamu terlambat, contohnya kayak itu. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, atau sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Kamu seharusnya atau kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu sebagai membuat rasa bersalah kepada anak. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Langsung ditunjukkan apa peraturannya. Terus sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita mendekati anak diajak bicara, Mas bagaimana caranya memperbaiki masalah ini. Itu sebagai kalau guru berkata. Sekarang hasilnya dari perbuatan dan perkataan guru. Kalau menghukum, hasilnya anak itu menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, terus berbohong, membuat rasa bersalahnya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga. Sebagai teman, menjadi anak itu ketergantungan. Kalau sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Sebagai manajer, menguatkan pribadi. Motivasi kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau guru itu sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Tapi kalau guru itu sebagai manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Tadi guru berkata, guru berbuat, sekarang murid yang berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu. Jadi mari menjadi kebiasaan anak. Omongan guru, perkataan guru sudah tidak dianggap lagi sama anak kalau guru itu sering menghukum anak. Pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Dia masih bisa minta maaf kalau posisi membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Tuh, kalau sebagai teman. Tapi kalau murid berkata sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah,
sebagai penghukum, mengulangi kesalahan. Kalau sering dihukum, dia akan tetap mengulangi kesalahan. Kalau membuat rasa bersalah, dia merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, dia akan lemah, tidak mandiri, dan dia juga akan tergantung. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau murid itu sebagai dampak untuk murid sebagai manajer, dia akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri itu sebagai manajer. Tugas tentang pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Tolong dibantu untuk menjawab. Ya, silakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini tipe yang membuat rasa bersalah. Ya, tipe yang membuat rasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Siapa yang mau menjawab? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Bu Putri? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kita lihat ya. Oke. Bu Putri menjawab penghukum. Kita lihat jawabannya apa. Iya, benar sekali, penghukum. Sekarang ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Silakan Pak Puji. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai teman. Benar apa tidak sebagai teman? Iya, sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Coba Ibu. Bu Linda. Pemantau. Pemantau, ya, kita lihat benar atau tidak. Iya, benar, pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Coba dijawab Bu Anggi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, siapa yang mengatakan seperti apa? Pengajar. Manajer. Sebagai manajer, kita coba cek benar apa tidak sebagai manajer. Iya, sebagai manajer ya. Nah, yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Coba bagus, apa jawabannya? Kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum. Kita lihat penghukum atau sebagai teman. Iya, sebagai ya, ini adalah tugas-tugas Bapak Ibu guru biar bisa mengulas ini sebagai apa, sebagai penghukum, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, sekarang kita masuk ke eksplorasi konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Ini ada sebuah video. Bapak Ibu mau melihatnya? Ya. Oke.
menstabilkan identitas dulu. Jadi guru menanyakan sama muridnya. Ini validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan pada sesuatu ya. Tidak akan berulang lagi ya. Tadi adalah contoh dari masalah di kelas 5, yaitu anak yang terlambat ke sekolah. Terlambatnya karena apa? Karena kalau pagi disuruh ibunya untuk mengantarkan gorengan ke warung. Saya tanya jam berapa kamu mengantar gorengan? 6:30 lebih, kadang jam 7 kurang lebih 15 menit. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Menstabilkan identitas, di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang keempat, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Terus Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah guru yang berkata. Jadi semuanya itu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pun juga pernah melakukan kesalahan. Setelah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku yang dilakukan merupakan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua harus menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi kebutuhan. Di sini guru yang berkata, kamu
bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, teman-teman, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu adalah guru yang berkata kalau memang validasi kebutuhan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Yang ketiga dari segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna. Memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini ada tadi yang terakhir ya. Terakhir kita ke segitiga restitusi. Itu adalah tentang eksplorasi konsep yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini ada beberapa dokumentasi tentang kegiatan yang ada di kelas 5. Itu ini adalah kegiatan keyakinan kelas yang tadi sudah diputarkan videonya. Ini adalah dokumentasi segitiga restitusi tentang anak yang waktu itu ketiduran di dalam kelas karena dia adalah anak pondok, banyak kegiatan di pondok sehingga istirahatnya kurang, sehingga di kelas waktu pelajaran dianya tidur. Nah, ini yang tadi waktu divideokan, yaitu anak yang terlambat datang ke sekolah. Dari kegiatan pemaparan materi hari ini, saya ingin tahu refleksi dari Bapak Ibu. Nah, saya silakan Bapak Ibu mau merefleksikan dari pertanyaan yang mana. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Dari dalam Bapak Ibu itu berperan sebagai apa dalam posisi itu? Sebagai manajer, sebagai teman, atau sebagai penghukum di 5 posisi kontrol itu. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau duluan, silakan menanti pertanyaan yang bagaimana. Apa sih? Saya mau merefleksikan yang nomor 3. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among nanti saya akan melakukan manajer, jadi tidak menghukum seperti sebelum-sebelumnya, karena anak dengan metode manajerial bisa berubah. Dari tadi ada contoh seperti anak yang terlambat, saya pantau sama ini ya sudah tidak ada yang terlambat, bahkan 10 menit sebelum bel dibunyikan atau bel masuk sudah datang.
karena meskipun dia membantu orang tuanya untuk berjualan gorengan, dia juga mengerti akhirnya, jam 7 sudah masuk, jadi saya sebelum jam 7 saya sudah ada di sekolah. Terus tadi juga ada anak pondok, saya juga mengenal di kelas akan ketiduran, tadi juga dipanggil, diberi pengertian, mungkin bisa dengan biar tidak ngantuk apa, karena guru gerakan banyak cara-cara yang menarik, mungkin akhirnya anak tidak tidur juga dengan cara manajerial tadi. Anak juga akhirnya tidak ngantuk lagi di kelas, dan karena memang di pondok banyak kesibukan, saya juga pernah tanyai itu jam sampai jam 12 itu semahan itu, jadi mungkin terus tidurnya kurang, bangun mungkin jam setengah 4 atau jam 4 subuh, nah itu anak mungkin kurang tidur atau kurang istirahatnya. Itu saja mungkin dengan manajerial mungkin anak-anak bisa berubah sikap kedisiplinannya untuk datang ke sekolah dan menimba ilmu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah menjawab nomor 3 yaitu peran among. Berarti menulis di sini sebagai manajerial. Baik, Bapak Ibu yang mau menjawab lagi, refleksi yang nomor berapa yang mau menjawab? Mau Mbak Putih atau Bu Putih duluan? Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya akan menjawab yang nomor 4. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Menjadi among yang terbaik yang dapat menuntun murid menuju kodramnya melalui budaya positif yang sudah dijelaskan tadi. Dan dalam hal posisi kontrol, saya berusaha di posisi manajer. Walaupun selama ini yang saya itu di posisi sebagai teman saja, jadi terkadang kalau sebagai teman ini anak-anak juga kata-katanya agak ya seperti teman seperti biasanya seperti itu. Lalu karena manajer merupakan peran kontrol yang terbaik bagi guru yang membuat murid menjadi mencari solusi atas permasalahan yang ditentukan, sehingga dia bisa menemukan pilihan dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri. Bu Putri menjawab refleksi yang keempat, yaitu sebagai manajer juga. Awalnya Bu Putri menggunakan posisi di sebagai teman. Nah, setelah mengikuti pemaparan materi ini, Bu Putri akan berubah menjadi sebagai manajer. Untuk yang ketiga, siapa yang mau merefleksikan? Terima kasih. Refleksi saya tentang yang nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Paradigma saya sebelumnya tentang peraturan. Kita dari dulu zaman kita SD itu kita sering mendengar kata peraturan. Bahkan sampai di beberapa tahun yang lalu itu sudah ada kata peraturan, dan peraturan itu disesuaikan dengan hukuman, di mana jika ada siswa atau murid yang tidak sesuai dengan peraturan atau melanggar peraturan, maka siswa tersebut akan mendapatkan hukuman, dan kadang hukuman tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah mereka langgar. Nah, setelah melihat pemaparan dari Bu Ivana, paradigma yang saya dapatkan yang baru itu adalah kita harus merubah mindset kita yang dari peraturan kelas, peraturan sekolah berubah menjadi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas tersebut kesepakatan antara kita dan anak. Jadi anak dilibatkan langsung dalam suatu keyakinan. Anak
merasakan juga apa yang menjadi tanggung jawab mereka, dan mereka meyakini dan dilaksanakan dengan sepenuh hati dan tanggung jawabnya. Itu menurut saya. Yang kedua, saya langsung aja yang kedua. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Hampir ada hubungannya dengan nomor 1. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Perasaan saya menjadi lebih terbuka. Pemikiran saya terbuka, perasaan saya menjadi lebih antusias. Kenapa? Karena saya ingin mencoba menggali motivasi intrinsik siswa, menggali motivasi di dalam diri mereka. Jadi mereka tidak hanya termotivasi karena ingin mendapatkan penghargaan, ingin dipuji, karena takut dengan guru, karena takut akan peraturan. Nah, saya ingin merubah dan meningkatkan motivasi intrinsik. Jadi berharap anak-anak itu melakukan semua kegiatan sesuai dengan keyakinan mereka, motivasi mereka, sepenuh hati mereka. Jadi tidak karena pengen dipuji atau karena ingin mendapat penghargaan ataupun karena takut kena hukuman. Jadi itu saja refleksi saya tentang pemaparan dari Bu Ivana. Terima kasih telah memberikan materi ini. Saya mewakili teman-teman. Semoga materi yang dipaparkan Bu Ivana dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan dapat merubah kita pelan-pelan menjadi pribadi guru yang diidam-idamkan anak, yang selalu ditunggu kehadirannya, bukan ditakuti anak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian untuk refleksinya, Mbak Puji dan Bu Putri. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa merubah mindset kita yang dulunya sebagai penghukum, sebagai teman, bisa menjadi sebagai manajerial dan bisa menjadikan SDN Kelantan ini lebih maju lagi, lebih banyak muridnya lagi. Jadi kesimpulannya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekian pemaparan materi dari saya. Ada kurang lebihnya dari perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas ya? Kesepakatan kelas itu sama saja dengan aturan yang ada di dalam kelas. Nanti kamu akan saya berikan materi ini, kamu tuliskan apa yang sesuai dengan hati kamu, apa yang sesuai dengan pikiran kamu. Kamu tuliskan di notes ini, kamu tuliskan kesepakatan kelas yang sesuai dengan keinginan kamu. Paham? Oke, saya bagi dulu. Nanti setelah ditulis, langsung ditempelkan di papan tulis ini. Tidak usah urut, kamu tempelkan aja secara acak. Nanti dari beberapa temanmu akan memilih dari kesepakatan kelas yang sudah ditempelkan di papan tulis.
wanita saya panggil secara acak. Silakan mengambil kartunya. Silakan ambil, nanti dijajakan di depan. Tadi yang saya kasih lepaskan deh. Yang nggak ada tanda. Ayo, Fitri, silakan diambil terus dibaca di depan sini. Melarang ngobrol pada saat jam pelajaran. Buat nomor 6 sama. Selalu menjaga kebersihan kelas. Nomor 7. Kami. Oke, yang dalam kelas ini silakan dibaca mulai nomor 1 sampai 8. Yuk, yang pertama. Selalu berbicara dengan sopan, disiplin dan tepat waktu, berdoa sebelum belajar, dilarang berlari-larian di dalam kelas, dilarang ngobrol pada jam pelajaran, selalu menjaga kebersihan kelas, tidak boleh membuang sampah di kelas, saling menghormati dan tolong menolong. Ini adalah keyakinan kelas. Dengan buat keyakinan kelas, kita menjadi disiplin. Dengan keyakinan kelas, kita menjadi tanggung jawab.